Tahun aku genap 30, aku hancurkan pernikahan yang katanya terhormat itu dengan tanganku sendiri. Dan di pesta perpisahan yang konyol namun menggembirakan ini, itu adalah langkah yang tidak terbatas. Bagi seseorang yang sekalim dan terkendali sepertiku. Dia datang, mobil Ardi sudah di sini. Anakku dikikis oleh alat-alat dingin. Tekanan darah turun ke 60, siapkan resusitasi. Tapi suamiku yang baik saat itu, pria yang bahkan tidak menoleh ke belakang di luar ruang operasi, memaksaku berjalan dengan stiletto setinggi 10 cm untuk menjadi batu loncatan bagi karya agungnya. Meskipun kita sudah bercerai, hari ini adalah terakhir kalinya. Kita tampil sebagai pasangan suami istri. Di pameranku yang paling penting. Jika kau berani mempermalukanku, utang besar keluargamu tidak akan dibayar oleh siapapun. Kali ini aku pasti akan menghancurkan reputasimu. Rio, penyelamatku, apa kau sudah berangkat? Pameran besar Ardi dimulai setengah jam lagi. Apa yang terburu-buru? Aku sedang dalam perjalanan. Itu Rio. Fotografer pendatang baru yang memenangkan penghargaan itu? Itu dia. Ku dengar dia gila. Ekspresi itu tidak terlihat seperti dia datang untuk merayakan, lebih seperti dia datang untuk balas dendam. Penyelamatku, kenapa kau bersembunyi di sini? Ardi dan Citra akan memberikan pidato pembukaan. Aku sudah mencarimu kemana-mana. Rio, aku mohon padamu untuk terakhir kalinya. Kamu harus memotretnya dengan benar hari ini. Jangan kacaukan semuanya lagi. Jiang, masukkan pil jantung itu kembali ke sakumu. Aku bersumpah akan menyelesaikannya hari ini. Benarkah? Tentu saja. Ardi sudah terlalu banyak mendapat perhatian selama 2 tahun terakhir ini. Ku dengar ada karya berjudul Memecah Kepompong. Itu sudah dipesan oleh pembeli dari Timur Tengah. Istrinya juga luar biasa. Dia adalah putri satu-satunya dari keluarga Citra. Dia menikah dengan seorang seniman miskin saat itu. Itu menggegerkan seluruh dunia seni. Tapi keluarga Citra sekarang terlilit utang. Ardi menggunakan sebagian besar uang itu untuk seninya. Terima kasih semuanya sudah datang di tengah kesibukan. Hari ini bukan hanya pameran. Ini juga kelahiran kembali karir seniku. Selama masa tersulit dalam perjalanan kreatifku, selalu ada seseorang yang mendukungku. Dia adalah istriku. Musikku, sumber segala inspirasiku. Citra, naiklah ke sini. Hari ini, aku ingin memberi istriku sebuah hadiah. Ini yang kuanggap sebagai ciptaan terbesarku. Hadirin sekalian, jadilah saksiku. Bukankah itu, Citra? Ini. Bagaimana mungkin? Seniman hebat Ardi tidak hanya main-main, tapi dia benar-benar tahu cara berinvestasi. Memiliki istrinya sebagai muse menunjukkan hubungan mereka baik. Seni meniru kehidupan. Burung dalam sangkar adalah refleksi mendalam saya tentang penderitaan wanita kontemporer, dan istri saya membuat karya abadi ini mungkin. Ikuti saja. Jangan mempermalukan saya. Untung wanita itu tidak kehilangan kendali saat itu. Citra, apa yang kau lakukan? Ardi benar. Karya ini memang memiliki kekuatan luar biasa. Bakatnya terletak pada mengubah orang hidup menjadi objek. Tidak,
sebuah karya. Tapi, karya ini masih membutuhkan satu sentuhan akhir yang paling transenden. Citra, Itu adalah menghancurkan sangkar. Hanya seperti ini, baru lengkap. Dia menghancurkan patung itu. Ya Tuhan, ini sejuta kali lebih seru daripada karya itu sendiri. Baru setelah perceraian saya sadar sangkar yang menjebak saya adalah yang saya masuki dengan sukarela, dan kekuatan untuk menghancurkannya hanya bisa datang dari dalam. Citra, maafkan aku, semuanya. Kami baru saja kehilangan anak kami. Keadaan mentalnya tidak bagus. Aku lalai. Dia keguguran. Citra yang malang. Ardi juga tidak mudah. Masih melindungi istrinya di saat seperti ini. Citra, tidak apa-apa. Aku tidak menyalahkanmu. Ayo, kita istirahat di bawah. Laki-laki seperti Ardi. Seperti nyamuk penghisap darah. Saat menghisap, ia diam. Tapi saat tidak bisa menghisap, ia berdengung di telingamu. Hentikan akting munafik itu. Aku sangat sadar, setiap kata yang aku ucapkan kepadamu sudah dipikirkan dengan matang. Setiap sen yang dihabiskan untuk patung ini berasal dari akun Yayasan Citra atas namaku. Secara hukum, itu properti pribadiku. Aku menghancurkan barangku sendiri. Hukum apa yang bisa menghentikanku? Citra, cukup. Aku belum selesai. Karena hari ini adalah retrospektif seniman hebat Ardi, kenapa tidak biarkan semua orang melihat bagaimana tepatnya selama 3 tahun terakhir kamu naik ke podium dengan menginjak-injak karyaku. Lihat baik-baik, semuanya. Ini draftku dari 3 tahun lalu. Garis yang dicoret merah itu ditolak karena proporsinya terasa salah. Sebuah goresan yang aku buang begitu saja. Lucunya, pematung jenius kita, Ardi benar-benar memahatnya persis seperti itu. Ini plagiarisme. Kamu memfitnahku. Aku suamimu. Kau membuat kebohongan seperti itu untuk menghancurkanku? Suami, kamu tidak lebih dari pencuri yang mencuri ketenaran. Seseorang yang bahkan tidak bisa membedakan kelembapan tanah liat, atau membedakan draft dari karya jadi benar-benar sia-sia. Ardi, kau telah mencuri bakatku selama 3 tahun. Sekarang, kau ingin mengubah sisa yang sudah diperas habis menjadi spesimen, terkunci dalam sangkar untuk hiburan orang. Kamu gila. Semua ini palsu. Citra, perempuan gila. Citra, wanita gila. Menggunakan wanita sebagai batu loncatan, dan kau mengaku seniman? Ardi, kau nggak apa-apa? Panggil keamanan. Tangkap mereka semua. Cepat. Lari. Maaf. Aku tidak menyakitimu, kan? Siapa kamu? Hanya orang lewat. Dan kebetulan membawa kamera, dan kebetulan menghalangi tamparan itu. Apa aku terlihat seperti orang bodoh? Aku Rio, fotografer majalah terdepan. Aku diundang untuk memotret pameran malam ini. Komposisi saat kau menghancurkan patung itu luar biasa. Anggur yang terciprat, plester yang hancur, kau berdiri di tengah, seperti lukisan perang. Citra, jangan pernah menangisi sampah seperti itu lagi. Terima kasih atas bantuanmu hari ini, anak muda. Cukup dengan permainan pahlawanmu. Ada apa dengan video Citra di internet? Kau telah mempermalukan keluarga kita. Ibu, aku sudah bercerai. Keluarga kita, keluarga Citra, bangkrut karena dirimu. Apa kau ingin semua orang menertawakan kita? Dengar, jika kau tidak bisa mengatasinya, jangan pulang. Aku tidak tahan dengan rasa malu. Jadi begitulah.
Aku sudah hidup 30 tahun, tapi aku tidak pernah benar-benar punya rumah. Aku merangkai hidupku dengan sangat hati-hati, tapi pada akhirnya, aku bahkan tidak punya kamar tempat aku bisa menangis sepuasnya. Sebenarnya kamu mau apa? Kamu lagi apa? Kamu harus ganti baju itu. Pergi mandi. Kemarin kamu seharian capek, aku cuma punya bajuku di sini, Nona Citra, pakai saja ini dulu. Diam. Kamu punya pengering rambut di sini. Akan kuambilkan. Apa aku masih bisa hamil nanti? Kalau kamu mau bayi, jangan tunggu. Tubuhmu sudah nggak kuat lagi. Rio, Ada apa, Citra? aku mau bayi. Citra, kamu tahu siapa yang kamu hadapi? Kamu anggap aku apa? Hanya donor sperma? Kamu tidak akan berani. Tidak akan? Rio, Rio, Citra, kamu yang minta. Ini pabrik alat mesin yang terbengkalai sejak 2005. Sewa murah. Tapi apa ada yang benar-benar bisa tinggal di sini? Kenapa kamu tidak tinggal di tempatku? ini tempatnya, Maya. 3 tahun lalu, aku menyia-nyiakan hidupku untuk sampah. Hari ini, aku akan mengukirnya kembali dengan tanganku sendiri. Mau balas dendam padanya? Aku akan bayar pasukan troll besok. Tenggelamkan brengsek Ardi itu dalam komentar benci. Oh, iya. Ini kunci vilaku di perbukitan. Kalau kamu berubah pikiran, kapan saja datang menginap. Maya, mungkin aku harus menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Jangan pernah berpikir begitu. Aku karakter pendukung, bukan pangeran impian tokoh utama wanita. Lagi pula, Randy sudah kembali ke negara ini. Dia mungkin akan mencarimu. Randy. Sejak aku berusia 8 tahun, Randy telah menjadi tembok di duniaku, yang tidak pernah runtuh. Aku akan membelamu. Citra,
Aku akan melindungimu. Dia memiliki OCD paling parah, tapi dia hanya membiarkanku, yang berlumuran lumpur, mengotori pakaiannya. Hentikan, Citra. Kukira perlakuan istimewa ini akan bertahan selamanya. Sampai hujan deras itu. Aku sendiri yang mematahkan payung untuk Ardi. Citra. Aku melindungimu selama 20 tahun. Karena kamu bersikeras membusuk di lumpur untuk seorang pecundang, aku tidak akan tinggal dan melihatmu kehilangan akal. Ada yang bilang kamu bakal hancur jatuh dari awan ke lumpur. Tapi mereka lupa. Aku sudah merangkak keluar dari lumpur sejak awal. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Pintu pabriknya tidak terkunci. Aku di sini untuk melamar. Aku tidak perlu fotografer. Maaf. Kamu butuh pesuruh untuk membawa tanah liat. Dan saat kamu mematung, seseorang untuk memberikan alat-alat. Cuma makan dan tempat tinggal. Bos Citra, terimalah aku. Citra. Aku sangat menyesal. Aku terlambat. Aku seharusnya tidak pernah meninggalkanmu dengan Ardi dan membiarkanmu menderita selama 3 tahun. Ikut aku. Aku sudah menyiapkan studio terbaik untukmu. Bakat sepertimu tidak seharusnya terkubur di sini. Lepaskan tanganmu, karyanya. Bukan sesuatu yang bisa dibeli oleh pengusaha mata duitan sepertimu mampu membelinya. Nak, melindungi seorang wanita tidak hanya dengan beberapa ancaman kosong. Apa yang bisa kau berikan padanya? Hanya tinggal bersamanya di reruntuhan ini untuk menderita? Tolong. Drama macam apa yang mereka berdua peragakan? Citra. Aku berjalan menggunakan Hales edisi terbatasku untuk membawakanmu teh sore. Kau harus berlutut berterima kasih padaku. Ya ampun, apa ini? Pertarungan epik para raksasa? Di kiri, bos yang dingin dan penuh perhitungan. Di kanan, pemuda gagah liar yang seksi. Ini terlalu berlebihan. Bukankah ini Bapak Randy? Dengan setelan dibuat khusus seharga jutaan, apa kau memutuskan untuk menghadiri dan merendahkan diri di pabrik kumuh kami hari ini? Maya. Lidah tajammu selama ini tidak berubah sedikit pun. Dan siapa pria tampan yang berdiri di sini ini? Tunggu, tampan? Terima kasih, Maya. Tangan Citra penuh lumpur. Biarkan aku memberinya makan. Citra, kau berkeringat seperti orang gila, minumlah yang manis. Aku tidak tahu bahwa studio Citra mempekerjakan asisten yang begitu perhatian. Aku model eksklusifnya. Apa? Apakah Bapak Randy, yang terbiasa menghambur-hamburkan uang, tahu apa itu resonansi jiwa seni? Ya ampun, ini gila. Kapitalis tua itu mengejeknya. Pemuda gagah manipulatif itu berhasil membalas. Bertarung, bertarung. Buat yang seru. Citra, di dunia seni, gairah saja tidak akan membawamu kemana-mana. Tinggalkan semua ini dan ikut denganku. Uangmu bisa membeli lingkaran sosial palsu, tapi apalagi yang bisa dibelinya? Kau tidak tahu apa yang dia inginkan. Apa yang bisa kau berikan padanya? Sifat impulsif masa muda? Kau bahkan tidak pantas berada di hadapannya. Cukup. Bapak Randy,
Rapat Dewan Multinasional Kantor Pusat mulai dalam 20 menit. Kasus merger di Eropa membutuhkan persetujuan akhir Anda sekarang. Citra, aku akan memberimu waktu. Aku memperingatkanmu. Jauhi Citra. Kalau tidak, aku bersumpah. Aku akan memastikan kamu bahkan tidak layak berdiri di depannya. Ayo, ceritakan. Di belakangku, di mana kamu mendapatkan pemuda gagah yang panas seperti itu? Maya, aku bisa saja menyumpal mulutmu dengan lumpur. Aku ada pemotretan siang ini. Aku pergi sekarang. Dia sudah lama pergi. Berhenti berpura-pura. Dia hanya modelku, juga seorang buruh paruh waktu. Usaha yang bagus. Kamu pikir bisa membodohiku? Cara dia menatapmu, dia hampir ingin melahapmu. Maya, aku baru saja merangkak keluar dari rawa yang disebut pernikahan. Mengelupas setengah kulitku. Kamu pikir aku masih punya energi untuk permainan mencari sensasi? Aku hanya punya satu hal di pikiranku. Menang. Aku akan menginjak-injak Ardi di bawah kakiku. Lagi pula, dia baru 22. Setelah masa sibuk ini selesai, aku akan membayarnya dan melepaskannya. Kamu tidak akan menyingkirkanku. 3 hari penuh. Kenapa masih tidak berfungsi? Ada banyak sketsa di kepalaku, tapi begitu aku mengambil pisau ukir, setiap garis pasti berakhir dengan bentuk yang sama. Yang diperintahkan Ardi, bentuk yang lumpuh dan menjilat. Citra, kau hanya teknisi yang terampil. Tanpa arahan kreatifku, kau tidak akan tahu apa yang harus diukir. Rio, dia benar. Dia menjinakkan tanganku. Tanah liat itu tidak memiliki kehidupan sendiri, tanganmu lah yang memberinya bentuk dan jiwa. Saat kau menatap tumpukan benda dingin dan tak bernyawa, bagaimana kau bisa menemukan inspirasi? Lalu apa yang harus kulihat? Citra, tanganmu? Kenapa tidak kemari dan mengukur aku? Tarik napas. Tahan. Apakah dia melihat sebuah karya seni? Atau apakah dia melihat seorang pria? Aku jadi gila. Tapi dia masih fokus pada pekerjaannya. Tunggu, terlalu dekat. Bagaimana bisa tubuhnya begitu panas? Aroma mint dan keringat, dan energi maskulin yang luar biasa. Citra, fokus. Dia hanya modelmu. Hanya segumpal tanah liat yang sempurna. Rio. Citra, ada inspirasi sekarang? Citra, tegakkan punggungmu. Lihat, ini surganya wanita kaya yang lajang. Semua di sini setinggi minimal 185 cm. Perut six-pack itu standar. Hari ini, aku tidak hanya akan membantumu menghilangkan nasib buruk dari perceraianmu, tapi juga menunjukkan dunia padamu. Maya, aku nggak tertarik lihat perut. Bukankah kamu bilang juri bienial berkumpul di sini malam ini? Aku hanya ingin stand utama itu. Kamu harus menyeimbangkan kerja dan bersenang-senang. Jam 10, pria tampan yang menari itu. Otot-otot itu, tubuh berbentuk V itu. Aku nggak tahan. Aku harus pergi menantangnya adu dansa. Pergi saja ke bar dan ambil minuman. Tunggu aku kembali dengan kemenangan. Adegan ini masih cerita lama yang sama. Semua tentang keuntungan dan intrik. Jika aku tidak mendapatkan stand malam ini, aku tidak akan bisa membayar sewa studio bulan depan. Lambungnya lemah. Kalau begitu jangan minum terlalu banyak minuman dingin saat perut kosong. Bapak Randy, apa yang kamu lakukan di sini? Apa? Maya membawamu ke sini untuk menunjukkan dunia? Bukankah dia bilang klub ini adalah salah satu propertiku? Ayo. Ayo duduk di sana.
Citra, stan utama di Biennial yang kamu inginkan, sudah aku pesankan. Tapi sebagai gantinya, minta dansa tidak berlebihan, kan? Bapak Randy, aku tidak bisa. Ini hanya kewajiban sosial. Kamu tidak ingin mereka berpikir kamu tidak punya dukungan, kan? Awas, Bapak Randy. Aku merasa sedikit pusing. Aku tidak bisa menari lagi. kalau begitu sandar padaku. Jangan bergerak. Tidak, orang akan salah sangka. Bukan salah sangka. Citra, angguk saja. Mulai besok, kamu tidak perlu begadang di pabrik tua yang bocor itu, seluruh dunia seni akan bersujud di kakimu dan menempatkan sumber daya terbaik tepat di depanmu. Jangan keras kepala. Coba sandar padaku sekali saja. Oke? Rubah tua itu mencoba ikut campur. Maaf, sayang. Seseorang mencoba merebut gadisku. Aku harus pergi menyelamatkannya. Sampai nanti. Pantasku tidak bisa menemukanmu. Jadi Bapak Randy sedang melakukan aksi sinetron tengah malamnya. Maya, jaga mulutmu. Citra sudah terlalu banyak minum. Dia tersandung sepatu haknya. Aku hanya bersikap seperti pria sejati, membiarkannya bersandar padaku. Benar. Kesatriaan Bapak Randy begitu mempesona. Aku hampir tidak bisa membuka mata dari seberang lantai dansa. Tapi setelanmu dibuat khusus, dan sayang sekali jika terkena anggur. Biarkan aku yang mengurusnya dari sini. Karena kamu di sini, antar dia pulang. Di luar sedang hujan. Aku akan menyuruh sopir menyiapkan mobil. Dan satu nasihat, jangan bawa Citra ke tempat seperti ini lagi. Juga, pasangan dansa mukaku, dan kamu perlu selera yang lebih baik. Randy, hentikan hinaanmu. Dia pria tampan dengan 8 kotak perut, kamu tidak tahu apa yang aku korbankan untuk datang menyelamatkannya. Kamu berutang perut six-pack itu padaku. Oke, Maya. Hentikan. Bapak Randy, terima kasih untuk malam ini. Kami akan pergi sekarang. Minggir, Bapak Randy. Aku akan mengantarnya pulang sekarang. Di luar hujan deras, dan sulit mendapatkan taksi. Pakai mobilku. Aku akan mengantarmu. Baiklah, anggap saja kamu beruntung. Di mana mobilnya? Cepat, jangan biarkan Citra kita masuk angin. Citra, tidur saja untuk menghilangkannya. Aku di sini. Jangan takut. Cukup? Apakah berdiri di hujan membuatmu terlihat lebih menyedihkan? Atau apakah itu membuatmu mendapatkan lebih banyak simpati murahan? Kau menyentuhnya? Aku memeluknya karena aku sudah melindunginya selama 20 tahun. Itu naluriku. Dan kau, selain bertingkah seperti anjing liar berdiri di hujan di depan pintu, apa lagi yang bisa kau lakukan? Nak, lepaskan rasa posesif murahanmu. Dan harga dirimu yang hampa. Kau bahkan tidak bisa mengumpulkan cukup untuk pameran karyanya yang layak. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa mempertahankannya? Apa yang memberiku hak? Karena aku tidak akan membiarkannya menghilang dari pandanganku. Apa yang terjadi tadi malam? Kepalaku pusing. Randy mengantarku pulang. Rio,
Citra, sadarlah. Itu hanya segumpal tanah liat. Kenapa rasanya aneh? Randy mengantarku pulang tadi malam. Apa dia melihat? Ayo kita habiskan makan dulu. Citra berhasil. Booth solo di Biennial Continental. Panitia penyelenggara akhirnya menyerah. Benarkah? Maya, kita benar-benar mendapatkannya. Bagus sekali. Sangat bagus. Tentu saja. Ardi mungkin sedang di kantornya sekarang, marah-marah. Apa langkah kita selanjutnya melawannya? Lupakan dia. Maya, aku tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku harus memberikan yang terbaik untuk memastikan patung ini menunjukkan kekuatan penuhnya di Biennial. Rio, kau dengar itu? Kita dapat bootnya. Selamat, Citra. Rio? Kenapa badannya panas? Berapa lama kau kehujanan semalam? Citra, jangan tinggalkan aku. Aku tidak pergi. Aku tidak pergi kemana-mana. Lagi pula, dia sudah membantu aku. Aku tidak bisa tidak berterima kasih. Lagi pula, jika otaknya gosong, siapa yang akan jadi model untukku besok? Rio, aku minta maaf. Tolong maafkan ibu. Ibu harus pergi. Jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Rio, bangun. Aku tidak pergi. Rio. Aku akan tetap di sini bersamamu. Aku tidak pergi kemanapun. Belum saatnya, aku akan meneleponmu kembali. Citra, kamu bahkan tidak menjawab panggilan kurator. Ini karena aku, kan? Apakah aku menyusahkanmu lagi? Tinggalkan aku sendiri. Biarkan aku membusuk. Berhentilah berlagak korban, buka mulut, minum obatmu, kau akan merusak otakmu. Siapa yang akan menjadi modelku besok? Lingkar pinggang patung itu belum ditentukan. Obat ini terlalu pahit. Aku bahkan tidak bisa menelan. Citra, bisakah kamu memberikannya padaku, seperti saat memberi air? Minum. Rasanya enak. Diam dan tidurlah. Demammu masih tinggi. Kau di sini bersamaku? Rio, turunkan bahu kirimu setengah inci lagi. Kencangkan otot punggungmu. Ototmu terlalu rileks sekarang. Tidak, masih belum. Rio? Apa yang kamu tertawakan? Apa itu lucu sekali? Aku masih khawatir. Berani kamu bermalas-malasan? Citra, kamu terlihat seperti kucing liar sekarang. Rio, apakah kamu begitu kekanak-kanakan? Anak kucing kecil yang baik.
Kamu terlihat cantik saat tersenyum. Ternyata, di tengah kekacauan ini, masih ada seseorang yang bisa membuatku tertawa. Kamu sangat berbakat. Bagaimana jika kau menjadi Michelangelo berikutnya? Apakah aku bisa tahan dengan cuaca di Eropa? Pameran setiap hari, bukankah itu terlalu melelahkan untukmu? Rio, bagaimana denganmu? Kau setiap hari di studiku, mencampur tanah liat dan jadi modelku. Apa mimpimu sendiri? Biarkan aku cerita. Saat aku berusia 19 tahun, di Pantai Hitam di sebuah kota pesisir utara, hari itu angin kencang, dan stasiun cuaca mengeluarkan peringatan merah untuk mengambil gambar sudut rendah lebar ombak besar yang menghantam batuan basal. Aku membawa peralatanku dan memanjat karang itu dengan tangan kosong. Untuk memastikan bingkai tidak ada batu berantakan di depan, aku tidak pakai tali pengaman. Tepat sebelum aku menekan rana, es di bawah kakiku tiba-tiba retak, aku hampir kehilangan keseimbangan. Lalu bagaimana? Aku tetap fokus di jendela bidik, dan saat tubuhku benar-benar kehilangan keseimbangan, pada saat komposisinya sempurna, aku menekan rana. Kau gila. Aku beruntung masih hidup. Aku mendarat di lereng salju di bawah. Fotonya terselamatkan. Foto itu memenangkan penghargaan tertinggi, penghargaan emas, fotografi independen, di Eropa tahun itu. Tanganmu diciptakan untuk menekan rana, bukan untuk membawa batu bata dan mencampur tanah liat. Jika suatu hari, kau ingin kembali ke hidupmu sendiri, aku tidak akan menghentikanmu. Jadi, kau tanyakan semua itu, hanya supaya kau bisa menjauhkanku? Ini demi kebaikanmu sendiri. Ini medan perangku, bukan tempat amanmu. Demi kebaikanku? Apa, kau pikir aku tak bisa menjadi orang yang kau andalkan? Pada masa gadisnya atau pada tahun-tahun romantis pertama itu, seorang wanita secara tidak sadar akan membangun model pria sempurna dalam pikirannya. Ketika dia bertemu dengan pria yang menawan, cakap, suami sempurna dari kakak teman keluarganya, dia bermimpi menemukan penyelamat seperti dirinya. Tapi kebebasan sejati tidak akan pernah ditemukan pada orang lain. Oke. Oke. Seniman hebat Citra, Bapak Ardi bilang bahwa untuk Biennale bulan depan, dia tidak ingin melihat benda ini ada di sini. Tempat ini hari ini, orang-orang dan barang-barang semuanya, harus dibersihkan. Ardi hanya punya tipu muslihat kotor ini. Bilang dia suruh datang ke sini temui aku. Bapak Ardi tidak punya waktu untukmu. Baiklah, teman-teman, ayo mulai bekerja. Hancurkan batu sialan ini. Ayo. Kembali dan tanya Ardi. Apakah dia menggunakan seluruh otaknya untuk trik kotor ini? Keluar.
Aku akan menyelesaikan masalah dengan mereka. Rio, berhenti. Maaf aku terlambat. Kamu harus menyaksikan lelucon itu. Seret pria ini keluar dan serahkan ke bagian hukum. Juga, bilang ke Departemen Keuangan bahwa dalam 10 menit, mereka harus memutus semua pinjaman jembatan antara grup Randy dan akun Ardi. Karena dia berani menghancurkan barang-barang Citra, biarkan dia membayar dengan seluruh perusahaannya. Karyanya rusak. Tidak apa-apa. Aku sudah menghubungi tim restorasi terbaik. Mereka bisa mulai malam ini. Jangan takut. Fokus saja pada senimu. Untuk kekacauan lainnya, aku akan membereskannya untukmu. Aku dulu benar-benar mencintai Randy, mencintai caranya yang selalu di atas segalanya, mampu menangani situasi putus asa apapun dengan mudahnya bagaikan dewa yang turun. Tapi sekarang, setiap kali aku melihatnya dalam aksi penyelamat sempurna itu, aku tidak bisa tidak mengingat kenangan paling memalukan dan paling lemahku. Randy, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi soal urusan dengan Ardi, aku tidak perlu kamu menyelesaikannya untukku. Aku tidak berniat memperbaiki karya ini. Citra, jangan keras kepala. Ini bukan waktunya keras kepala. Bagaimana kamu bisa memamerkan tumpukan plester yang rusak? Aku tidak keras kepala. Aku bukan lagi Citra yang, ketika sesuatu terjadi, hanya bisa bersembunyi di belakangmu dan menangis. Randy, berhenti mencoba mengatur hidupku. Kamu menyebut ini mengatur? Melihatmu membuat kekacauan pada dirimu sendiri, mempertaruhkan nyawamu dengan anak gila di reruntuhan, bagaimana aku bisa diam saja dan tidak melakukan apa-apa? Citra, kecuali aku tahu kamu baik-baik saja. Aku tidak akan melepaskan. Aku baik-baik saja sekarang. Aku punya Rio. Bilang pacarmu yang berpakaian anak-anak untuk minggir. Pacar berpakaian anak-anak? Pacar? Randy? Kamu tidak hanya sombong, seleramu juga semakin buruk. Dia hanya pekerja sementara yang kusewa untuk mempercepat, pekerja asal yang kuambil begitu saja. Hanya seorang pesuruh. Hanya itu? Atau apa, Rio? Kamu tidak benar-benar berpikir setelah mencampur tanah liat beberapa hari, memberiku beberapa pisau ukir, kamu bisa langsung masuk begitu saja. Di matamu, apa bedanya aku dengan anjing-anjing liar yang berjongkok di luar pabrik bobrok ini? Selama aku diam di sini, saat kamu lelah dan tak bisa melanjutkan, kamu memakuku untuk sedikit bersenang-senang. Tapi begitu seseorang menginjak harga dirimu yang rapuh dan tinggi itu, kamu akan mengusirku tanpa berpikir 2 kali. Benar? Aku? Karena aku hanya mainan yang bisa kau panggil dan usir sesuka hati. Pasti banyak pengganti di luar sana, kan? Kalau begitu jadilah seniman hebatmu, dan pesuruh ini akan pergi dari pandanganmu. Hanya seorang pesuruh yang tidak patuh. Aku akan menyuruh asistenku mengirim tim restorasi besok. Mereka bisa dipercaya, selalu tersedia, dan aku jamin mereka tidak akan menunda bienalemu. Tidak perlu, tidak ada yang menyentuh barangku. Tapi kita tidak boleh terlambat dari jadwal. Jika kamu benar-benar menginginkan anak muda itu, aku akan mengembalikannya untukmu. Sebutkan harganya. Bayar dia 2 kali lipat, tidak, 5 kali upah hariannya. Atau belikan dia mobil yang dia suka sebagai ganti rugi emosional. Dia mengamuk karena kamu tidak membayarnya cukup. Aku bisa menangani masalah kecil ini untukmu. Randy, diam, kamu sama sekali tidak memahaminya. Astaga. Bajingan itu Ardi. Ini yang kau begadang semalaman itu, bahkan saat perutmu bermasalah. Dan dia tiba-tiba menghancurkannya. Randy, dia tidak membunuh brengsek itu. Para preman sudah ditangkap. Ardi sudah cuci tangan. Dia hanya akan membayar ganti rugi, tapi aku melihatnya pecah dengan mataku sendiri. Hancur seperti itu,
uang sebanyak apapun tak bisa menggantinya. Benarkah tidak ada cara? Ayo cari lem super industri yang kuat. Atau panggil tim restorasi untuk menyatukannya kembali. Merekatkannya kembali hanya membuatnya jadi barang cacat. Itu tidak akan layak untuk bienial. Begitu lampu menyinari, yang terlihat hanya garis-garis hitam jelek. Maya, percuma. Bienial tinggal kurang dari seminggu lagi, 370 jam kerja. Bahkan dengan 7 hari, bekerja 24 jam sehari tanpa makan atau tidur, benar-benar tidak mungkin. Ini salahku. Kalau aku ada di sana, akan aku tendang pantat mereka dengan hak sepatuku. Kamu, gadis kaya manja, jangan ikut campur urusan preman. Aku paham betul rasa sakit itu. Terakhir, vas porselen antik seharga ratusan ribu, dihancurkan menjadi 8 bagian oleh anjing bodohku. Aku marah sekali sampai ingin merebus anjing itu. Lalu, kamu buang saja? Tidak. Ibuku mencari pengrajin ahli untuk memperbaikinya. Setelah setengah bulan, kami mendapatkannya kembali. Tebak, di vas itu, ada beberapa retakan emas yang berkilau. Sepertinya retakan itu memang ada dari awal. Apa kau bilang retakan emas? Kamu bilang retakan emas. Ya, itu terbuat dari sejenis getah pohon. Itu adalah getah pohon alami hitam yang merekatkan sesuatu. Setelah dijemur di tempat teduh, bubuk emas murni ditaburkan di atasnya. Kerajinan ini sekarang bernilai mahal. Dan namanya seperti sesuatu emas? Perbaikan pernis emas. Banyak orang mengira itu kintsugi Jepang, tapi sama sekali bukan. Ini adalah cabang asli dari seni pernis timur tradisional. Dalam risalah pernis dinasti Ming, kitab pernis, tercatat dengan jelas. Teks aslinya mengatakan, memperbaiki cacat bejana kuno. Maya, kau jenius sekali. Inti dari perbaikan pernis emas adalah menggunakan pernis mentah murni sebagai perekat. Pernis mentah sangat lengket dan serbaguna. Ia bisa menyatukan benda pecah dengan sempurna, tanpa celah. Setelah pernis benar-benar kering, pada jahitan itu, oleskan bubuk emas atau daun emas paling murni. Ini berbeda dari perbaikan lem. Ia tidak menyembunyikan retakan. Ia tidak berpura-pura semuanya baik-baik saja. Sebaliknya, ia menggunakan emas termahal untuk secara terbuka menonjolkan luka ini. Mengubah luka paling jelek menjadi bagian paling memukau dari seluruh karya. Bukankah itu gambaran dirimu sekarang? Awalnya, karyaku adalah patung plester putih murni yang sempurna. Sekarang kulihat, itu terlalu lembut dan terlalu palsu. Kekuatan sejati bukan tentang hampir jatuh, tapi tentang sudah menyentuh tanah, hancur berkeping-keping, dan tetap bangkit kembali. Bagaimana dengan sekarang? Sekarang, Ardi menghancurkannya berkeping-keping, tapi itu sebenarnya menyelesaikan karya ini untukku. Langkah terakhir dan paling penting, penghancuran total. Aku akan menyatukannya kembali dengan pernis mentah, menggunakan bubuk emas murni untuk mengisi setiap retakan. Aku ingin hal pertama yang dilihat semua orang di pameran bukanlah kesempurnaannya, melainkan lukanya. Brilian. Citra, maknanya. Visi. Jika Ardi yang kampungan itu melihat karya utama ini di Biennale, dia mungkin akan kena stroke di tempat. Dia tidak pantas mendapatkannya. Aku tidak melakukannya untuk membuatnya marah. Aku ingin mereka membuka mata dan melihat. Bagaimana, Citra, yang hancur oleh kehidupan, mengambil pisau sendiri dan menjahit kekacauan ini, inci demi inci untuk menempa kelahiran kembali emasnya sendiri. Karya ini, ku beri nama ulang. Ini akan disebut kelahiran kembali emas. Silakan, seniman hebat Citra, apa yang kamu butuhkan? Jika itu ada di bumi ini, aku akan mengambilnya untukmu sekarang. Lem kimia dan bubuk emas palsu di luar sana pasti tidak boleh. Mereka tidak akan tahan lampu biennal, panasnya akan membuatnya hitam. Aku perlu pernis alami kualitas terbaik, dan lembaran emas murni. Bahannya harus ada di sini malam ini. Citra, kamu berutang padaku. Saudari dulu, pacar kemudian. Untukmu, mendapatkan semua barang warisan tradisional itu malam ini, aku harus mengorbankan harga diri wanita mandiriku yang susah payah, dan mengeluarkan kartu truf terakhirku. Apa yang akan kamu lakukan? Hei, Mama. Mama, sayangmu sedang dalam krisis besar dan sangat butuh bantuan Mama. Oh, bukan uang. Kali ini bukan uang. Aku mau barang. Oh, bukan tas. Ini soal hidup dan mati.
Aku butuh pengrajin ahli tradisional yang dikenal kakek dengan pernis mentah premium miliknya. Benar. Yang dia tolak jual kemarin. Dan lembaran emas murni dari toko emas tua yang biasa Mama pakai untuk perhiasan. Semakin murni, semakin baik. Mama, tolong, aku mohon. Ini benar-benar untuk menyelamatkan hidupku. Kalau aku tidak bisa mendapatkannya malam ini, satu-satunya sayangmu akan benar-benar dipermalukan. Mantap. Terima kasih, Mama yang terbaik. Mama yang paling cantik dan paling murah hati, aku sayang Mama. Muah. Selesai. Sebelum jam 8 malam ini, semuanya, setiap gram, tidak kurang satu pun, semua tersusun di meja ini. Maya, terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Sekarang, segera, cuci muka kamu. Aku akan menyiapkan bahannya. Kita akan kerja keras malam ini. Juga, jangan menangis diam-diam. Aku dukung kamu, apapun yang terjadi. Kamu bersinar saja. Paham? Dulu aku pikir ketika seorang wanita jatuh, pasti ada penyelamat sempurna yang menariknya bangkit. Dan baru bangun saat orang itu datang. Tapi sekarang aku mengerti. Tangan-tangan kapalan ini dan diriku sendiri adalah kekuatan utamaku. Citra, tinggalkan saja. Biarkan aku yang mengerjakannya. Maya, aku sudah selesai. Citra, kamu benar-benar menghidupkannya kembali. Lihat tanganmu. Apa tidak sakit? Untuk karya-karya ini, kamu bekerja dalam gelap berhari-hari. Lihat apa yang kamu lakukan pada dirimu. Tentu saja sakit. Aku pegal seluruh badan. Tapi Maya, percaya atau tidak, di dalam hati, aku tidak merasakan sakit sama sekali. Aku hanya merasakan kegembiraan. Kegembiraan? Tanganmu hampir hancur, dan kamu bilang kegembiraan? Ya, betul, kegembiraan. Aku merasa seperti hidup kembali bersama dengan karya ini. Citra, kamu benar-benar seorang elang ganas. Kamu datang ke Biennial, kan? Tentu saja. Aku penggemar nomor satumu. Siapa lagi yang akan datang? Ada 100 momen putus asa dalam hidup, dan 101 momen di mana cinta seorang sahabat melindungimu. Di dunia ini, baik kecil maupun besar, kita saling menerangi. Sejujurnya, sayang, saat aku lihat patung itu tadi, aku merinding. Pasti tidak ada karya yang lebih baik di Biennial ini. Aku juga merasa luar biasa. Dulu waktu aku bekerja dengan tanah liat, aku selalu merasa sedikit ketidaksempurnaan akan merusak seluruh karya. Meskipun aku mulai dari awal, aku harus membuat yang sempurna lagi. Tapi kali ini, tiba-tiba aku paham. Ketidaksempurnaan sama sekali tidak menakutkan. Yang menyedihkan adalah menyembunyikannya. Aku akan membangun tubuhku seperti membangun reruntuhan, dan membangun reruntuhan seperti membangun tubuhku. Itulah yang kusebut terobosan. Selamat, kamu telah berevolusi menjadi kekuatan yang tak terhentikan, citra yang legendaris. Para kaku tua di Biennial itu, mereka pasti akan terkejut kali ini. Kalau begitu, biarkan mereka melihat dengan saksama. Tunggu, itu tidak benar. Di mana inspirasi kamu? Bukankah dia hampir menempel padamu beberapa hari lalu, mengikutimu kemana-mana? Hari ini, hari sukses besar. Kenapa dia tidak terlihat? Aku tidak tahu, mungkin dia pikir studio ini terlalu kumuh, dan pergi di tengah malam. Ayolah. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi aku bisa tahu. Cara dia melihatmu, dia benar-benar tergila-gila padamu. Dia akan pergi. Hanya kamu yang memperlakukannya seperti kuda kerja selama berhari-hari dan bahkan tidak menyadarinya. Aku terlalu sibuk untuk itu. Dia bersikeras tinggal di sini, dan aku tidak bisa mengusirnya. Bagaimanapun, aku harus pulang dan ganti baju. Aku pergi duluan. Kamu juga harus istirahat. Besok siang,
Sampai jumpa di Biennial. Citra, kamu terlihat seperti kucing liar sekarang. Ya? Citra, tadi kamu berkeringat banyak, jadi minumlah yang manis dulu. Rio, kamu sedang apa sekarang? Citra. Citra, Kamu. Pasti gila berhalusinasi setelah bekerja berhari-hari. Citra, kamu benar-benar harus tidur. Mereka selalu ingin melihat karya yang sempurna dan kulit yang mulus. Tapi hari ini, aku akan mengambil retakan ini dan tulang yang dibentuk ulang untuk menghancurkan definisi-definisi tinggi itu. Pak, ada retakan yang diperbaiki dengan emas di sisi kanan baki bagian bawah. Saat mengemas, pastikan tidak memberi tekanan padanya. Bungkus tali dari bagian tengah. Siap. Benda ini tidak terlihat besar, tapi kenapa berat sekali? Pak, ayo pergi ke tempat utama Biennial. Rio, jangan salah paham. Aku di sini untuk menurunkan lampuku sendiri. Nona Citra, karya Anda ini, apakah itu dimaksudkan untuk menyiratkan yang baru saja Anda akhiri, pernikahan memalukan itu? Kabarnya Anda pergi tanpa apa-apa, dan sekarang Anda menunjukkan karya retak dan cacat ini. Apakah itu hanya untuk melampiaskan kepahitan pasca perceraian Anda? Karya Bapak Ardi di sebelah mendapat pujian tinggi, tapi milik Anda penuh dengan kemarahan dan kerusakan. Bukankah itu membuktikan Anda tidak stabil secara emosional? Teman-teman media yang terhormat, Citra baru saja mengalami krisis keluarga, dan dia sangat terguncang. Wajar jika dia sedikit ekstrem. Semua, mohon lebih toleran terhadap ekspresi emosionalnya. media dan Bapak Ardi yang terhormat, Anda secara alami berasumsi bahwa saya memiliki pernikahan yang gagal, jadi saya hanya bisa menggunakan karya yang rusak untuk menunjukkan kelemahan dan kepahitan saya, kan? Dalam pemahaman tradisional kita, simbol tubuh laki-laki sering dikaitkan dengan kekuatan, kekakuan, dan tidak bisa dihancurkan. Tidak boleh menangis, tidak boleh hancur. Tapi aku menghancurkan ilusi itu. Inti dari perbaikan pernis emas bukan untuk menyembunyikan retakan, tetapi untuk mengubah bekas luka dari rasa sakit yang dialami menjadi baju besi yang mulia untuk tubuh ini. Dibandingkan dengan jenis Bapak Ardi kesempurnaan yang dicuri dari jalur perakitan industri, saya lebih mengagumi jenis ini, jiwa yang berani menghadapi kerusakan. Siapa yang tidak lihat jalan? Bapak Randy. Maya, kamu di sini untuk pameran seni, atau kamu di sini untuk antar paket di pintu masuk? Kalau kamu tidak mau pakai matamu, sebaiknya kamu donorkan ke yang membutuhkan. Minggir. Aku buru-buru ngantar sesuatu ke Citra. Setelah bertahun-tahun, kamu masih ceroboh seperti dulu, tapi temperamenmu makin menjadi. Apa yang kamu tahu? Kalau kamu begitu mampu, bawa sendiri. Kalau tidak, berhenti pamer. Kamu menghambat acara besar Citra. Aku akan potong jas custommu jadi kain perca. Kasar. Bagaimana Citra bisa punya teman yang ceroboh sepertimu? Aku tidak buang napas pada orang kaya. Aku masuk. Baiklah.
Berhenti mempermalukan dirimu. Untuk orang pendek sepertimu, sudah gelap saat kamu sampai di aula. Siapa yang pendek? Randy, kalau kamu terus banyak bicara, aku akan... Tuntun jalan cari Citra. Bapak Randy, begitu kita di dalam, jangan mempermalukan aku, pegang kotaknya stabil. Kalau satu benang pun hilang, aku minta kepalamu. Nona Citra, karena karya ini didasarkan pada tubuh pria, lalu siapa inspirasinya? Atau lebih tepatnya, orang seperti apa yang menjadi inspirasinya? Dia pasti memiliki kualitas yang sangat istimewa, kan? Dia adalah seseorang yang, di dunia yang penuh kesombongan ini, tampak sangat tidak pada tempatnya. Awalnya, aku benar-benar kukira aku hanya mempekerjakan seorang buruh untuk membantuku mencampur tanah liat dan pekerjaan kasar. Tapi kemudian aku sadar aku salah. Dia memiliki integritas yang jarang terlihat akhir-akhir ini. Tekstur kasar dalam karya ini seperti dirinya, tidak cukup halus, tidak cukup cantik, dan bahkan penuh dengan tepi tajam. Tapi intinya murni dan kokoh. Wow. Bapak Randy, apakah Anda dengar itu? Citra kita jarang menunjukkan minat pada siapapun, tapi kalau dia melakukannya, dia serius total. Maya, apa kamu selalu selambat ini? Apa ini layak dipermasalahkan? Semangat, Bapak Randy. Untuk kapitalis besar sepertimu kalah cinta dari seorang pesuruh miskin, pasti sangat memalukan. Tapi setidaknya kau masih punya uang. Jangan sedih, nanti aku akan minum beberapa gelas bersamamu. Maya, apa otakmu penuh dengan bubur? Aku hanya mencoba menghiburmu. Kenapa kau membentakku? Aku kenal Citra. Dia masih muda dan ingin menikmati momen. Aku bisa bersabar dengannya. Tapi itu tidak berarti aku akan mentolerir dirimu. Kamu munafik sekali. Pantas saja kau akan jomblo selamanya. Ya. Jadi sebaiknya kau menjauh dariku. Citra. Randy, Biennale hari ini berjalan lancar sekali. Aku tahu kamu yang mengatur semuanya di belakang layar. Aku berhutang budi padamu. Dan aku benar-benar berterima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untukku. Tapi, Di antara kita, tidak perlu seperti itu. waktu itu, kenapa kamu mengatakan hal-hal itu pada Rio? Menggunakan uang untuk menginjak-injak harga diri orang yang tidak bersalah, untuk menekanku, untuk menguji batasku. Randy, melihatnya gelisah, melihatku terpojok, apakah menurutmu itu lucu? Citra. Aku selalu mengagumi kecerdasanmu. Sifat protektifmu tidak berubah sedikit pun. Waktu itu Ardi. Sekarang dia. Ya, aku sengaja melakukannya. Tapi Citra, apa kamu harus pura-pura di depanku? Berpura-pura menjadi sangat suci? Apa maksudmu? Maksudku, kita pada dasarnya orang yang sama. Untuk mencapai tujuan kita, kita bisa menggunakan siapa saja. Dulu, untuk melarikan diri dari keluargamu yang mengontrol, kamu memanfaatkan cinta buta Ardi dan menikahinya. Berani-beraninya kamu mengatakan kamu benar-benar memiliki perasaan mendalam padanya saat itu? Sekarang setelah bercerai dan tidak punya apa-apa, kamu langsung mengincar Rio. Dia muda, patuh, energik, dan berbakat. Yang terpenting, jika kamu memberinya sedikit manis, dia akan bekerja untukmu. Kamu memanfaatkannya untuk membangun kembali kariermu dan mengisi kekosongan emosionalmu. Antara kamu dan aku, apa bedanya? Diam. Rio berbeda dengan Ardi. Oh, benarkah? Jika kamu benar-benar tidak memanfaatkannya, lalu apa yang kamu takutkan? Kamu hanya terbiasa memiliki alat yang berguna di sekitarmu. Aku hanya merobek daun penutupmu yang terakhir untuk memaksamu mengatakan yang sebenarnya. Akui saja, Citra. Kamu hanya mencintai dirimu sendiri. Anak suruhan itu hanyalah barang sekali pakai di masa terpurukmu. Semua kata-kata manis yang kamu ucapkan di panggung hari ini hanya karena menurutmu dia masih bernilai. Begitu habis dipakai, kamu akan mengusirnya juga. Randy, kamu tidak hanya sombong, tetapi juga menyedihkan. Menyedihkan. Citra, dulu aku berpikir mencintai seseorang berarti mengabdikan diriku tanpa syarat padamu, mengorbankan segalanya, hanya untuk melihatmu bahagia. Aku membersihkan rintangan untukmu. Tapi sekarang aku sadar itu semua hanyalah delusi diri orang lemah. Cinta bukanlah melepaskan. Cinta adalah memiliki. Untuk memiliki dirimu, aku akan melakukan apapun.
Citra, bagaimana bisa kamu menyembunyikan hal sebesar perceraian dan bahkan tidak pulang untuk memberitahu kami? Jika kami tidak bertemu Randy hari ini, yang memberitahu kami kamu ada di Biennial, apakah kami, orang tuamu, harus mendengar tentang hidupmu dari orang asing? Soal sisa utang keluarga Citra, aku akan cari jalan. Pokok dan bunganya, aku akan bayar setiap sen. Tapi soal rumah itu, aku tidak bisa kembali. Berani kamu. Kamu sudah keterlaluan beberapa tahun terakhir. Reputasimu hancur. Dan kamu tidak punya apa-apa lagi. Dan kamu masih berani bicara seperti itu pada kami? Bapak Citra, tenang saja. Defisit dana untuk keluarga Citra di luar negeri baru saja diisi oleh grup Randy. Aku tidak mau dengar siapapun membentaknya hanya karena mereka lebih tua. Oh, kami tidak mungkin membiarkan Bapak Randy mengeluarkan biaya sebanyak itu. Perasaan Bapak Randy untuk Citra kami benar-benar dalam. Ikatan dari tumbuh bersama memang berbeda. Citra, kenapa kamu hanya berdiri di situ? Ucapkan terima kasih pada Bapak Randy. Kamu sudah bercerai, dan Bapak Randy tidak hanya tidak keberatan, tetapi masih membantu keluarga kita. Ini adalah berkah seumur hidup. Dengarkan ibumu, berhenti main-main di luar sana, dan segera menetap dengan Bapak Randy. Bisnis keluarga Citra masih perlu kalian berdua saling mendukung. Bapak Randy benar-benar berusaha keras. Citra, Ardi itu orang rendahan yang tidak layak dirindukan. Karena Bapak Randy begitu tulus, kamu harus lebih banyak menghabiskan waktu dengannya dan berhenti menjauhinya. Lihat itu. Ini kenyataan. Serahkan saja padaku. Bukankah lebih baik biarkan aku yang mengurus semua kekacauanmu? Citra, kamu tidak tahu bagaimana 3 tahun ini terasa bagiku. Setiap kali aku melihatmu di berita sebagai Ibu Ardi, berdiri di samping pecundang itu, aku ingin membunuhnya. Tapi aku lebih membenci diriku sendiri. Aku benci diriku karena ragu di depanmu dan membiarkan orang lain memilikimu. Seorang pria yang terbiasa mengendalikan segalanya tiba-tiba menunjukkan sisi terlembutnya padamu. Ini adalah perburuan pamungkas. Air mata Randy lebih berbahaya dari cek-ceknya. 3 tahun ini, aku sudah gila, mengisi waktuku dengan rapat tanpa akhir dan menandatangani kesepakatan. Aku tidak bisa tidur di malam hari, jadi aku minum botol-botol sampai perutku berdarah dan berakhir di UGD. Aku hanya bisa menumpulkan diriku seperti ini untuk menghentikan diriku pergi ke rumah Ardi dan menjemputmu kembali. Berikan aku 3 hari, oke? Berikan aku 72 jam ke depan. Tanpa bisnis, tanpa orang lain. Seperti saat pertama kali kita bertemu. Lepaskan semua pertahananmu dan berjalan-jalanlah di lorong kenangan bersamaku. Anggap saja sebagai mengasihaniku atas 3 tahun neraka ini. Ini jebakan yang tak bisa kuhindari. Dia tahu persis bagaimana menggunakan rasa ibaku. 3 hari, aku yang buat aturan, selama 72 jam ini, kamu hanya Randy, bukan Bapak Randy. Kamu bisa handle itu? Ya. Selama kamu bersamaku, aku akan lakukan apapun yang kamu bilang. Jika setelah 72 jam kamu masih ingin pergi, aku akan mengantarmu sendiri. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Ayo. Aku tidak percaya kedai kopi ini masih ada. Saat kamu jadi senior dan sibuk persiapan pameran kelulusan, kamu setiap hari di studio basement. Setiap pagi aku ada di sini ambil 2 americano untuk menemanimu. Pemiliknya baru saja mengenaliku. Dia bertanya tentang pacar cantikku yang selalu penuh debu plester, dan apakah aku menikahinya? Citra. Ya. Dulu, kamu baru saja mengambil alih bisnis inti grup Randy. Setiap hari bangun dengan perjanjian taruhan multi-juta dolar. Waktu lebih berharga dari uang, tapi kamu masih menghabiskan seharian menontonku memahat batu. Lihat jam 2. Pria itu sangat tampan. Apa dia syuting drama? Tubuh itu, kaki panjang itu, sejak kapan sekolah kita punya pria tampan seperti itu? Itu Randy legendaris dari Wall of Fame sekolah, yang menyumbang satu gedung, kan? Dan gadis di sebelahnya, apakah itu Citra? Cara mereka berdiri bersama sangat sempurna. Ya ampun, aku sangat mendukung mereka. Pelan-pelan. Ada busa di bibirmu.
Randy sangat lembut. Hatiku meledak. Randy, kamu tidak perlu berpura-pura jadi drama romantis kampus untuk para gadis. Citra, aku tidak berpura-pura. Selama 3 tahun terakhir, aku telah memutar ulang adegan ini dalam pikiranku berkali-kali. Hanya berdiri di sampingmu seperti ini, aku akan senang disalahpahami selamanya. Ingat tempat ini? Tahun junior, setiap aku tidak ada kelas, aku akan duduk di sini dan berpose untukmu. Aku akan tinggal sepanjang sore. Aku ingat suatu kali, aku sedang terburu-buru menyelesaikan proyek akhirku, dan aku menghabiskan lebih dari selusin kertas. Aku sangat frustrasi sampai menangis dan melempar kuasku. Suasana hatiku sangat buruk. Kamu tidak mengatakan sepatah kata pun. Kamu hanya diam-diam berjongkok dan mengambil setiap kuas untukku. Lalu kamu berlari 3 blok untuk membeli Milleville strawberry favoritku. Citra, seperti dulu, gambarlah aku lagi, hanya untuk menghabiskan waktu. Dulu saat kau menggambarku, kau selalu bilang jangan bergerak. Tapi aku tidak bisa menahan ingin melihatmu. Dulu aku berpikir, andai waktu bisa berhenti di studio sore itu. Tanpa rencana membosankan. Hanya kau dan aku. Aku hampir percaya bahwa masa muda benar-benar bisa kembali. Tapi, kenangan seperti cahaya dan bayangan di studio ini terlihat hangat, tapi saat kau meraihnya, yang kau dapat hanyalah abu. Waktu tidak bisa berhenti. Jadi kau keluar dari studio ini dan menjadi Bapak Randy. Sudah selesai. Citra, di hatimu, apakah aku masih sama seperti 10 tahun lalu? Benar. Kau menggambarku begitu bersih karena kau masih peduli dengan versiku yang dulu. Kamu salah, Randy. Aku menggambarmu bersih. Karena arang membuatnya mudah untuk dipalsukan. Tapi dengan usapan ringan, semuanya hitam di bawahnya. Sama seperti dirimu sekarang. Bapak Randy. Bapak Randy, aku mohon, lepaskan aku. Kebangkrutan keluarga Citra benar-benar bukan salahku. Ada yang menjebakku dari belakang. Mereka menguras danaku. Aku hanya ingin apa yang menjadi milikku. Apa yang menjadi milikmu? Ardi. Masih belum sadar, ya? Orang yang menguras semua asetmu, yang mendorong keluarga Ardi ke jurang kehancuran, adalah aku. Itu kamu. Kenapa aku tidak pernah menyakitimu? Kenapa kau lakukan ini padaku? Tidak pernah menyakitiku 3 tahun lalu. Saat kau merebut Citra dariku, seharusnya kau tahu hari ini akan tiba. Ardi. Wanita yang kusayangi selama 10 tahun, apa yang membuatmu pikir kau pantas mendapatkannya? Aku salah, Bapak Randy, aku sangat salah. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku janji akan menjauhi Citra mulai sekarang. Aku tidak akan muncul di depannya lagi. Terlambat. Aku tidak percaya janji orang hidup. Bukti di sini cukup untuk menghancurkanmu. Aku tidak punya banyak waktu untukmu hari ini. 2 pilihan. Pertama, adakan konferensi pers dan akui. Kedua, tanda tangani perjanjian ini untuk meninggalkan negeri secara permanen, secara sukarela melepaskan semua tuntutan domestik. Pukul 11 malam ini, seseorang akan membawamu ke kapal kargo pribadi. Jika aku pernah menemukanmu menginjakan kaki di tanah ini lagi, atau mengirimnya satu pesan pun, Ardi, kau akan berakhir di dasar laut, tanpa menimbulkan riak sekalipun. Aku akan tanda tangan, aku akan pergi malam ini, aku tidak akan pernah kembali. Citra, aku sudah membersihkan semua sampah untukmu. Lihat, di dunia ini, hanya aku yang bisa menjadi pelindungmu selamanya. Sekarang, aku bisa kembali padamu dengan bersih. Coba lihat ini. Ini persis seperti seri yang kamu buat tahun ketiga. Kalau kamu suka, aku akan beli lukisan ini, dan seluruh pameran di belakangnya, semuanya, atas namamu.
Jangan repot-repot. Aku tidak butuh semua ini. Rio, tempat ini sangat mewah. Katanya biasa saja sulit dapat tiket. Di hari kerja, hampir sepi. Serasa kita punya tempat ini sendiri. Sebenarnya, aku sudah lama ingin mengajakmu ke sini, berdua saja, untuk sementara. Lupakan kerja. Suasana di sini sangat cocok untuk... Suasana tidak berarti apa-apa. Lihat lampu kunci itu, suhu warnanya terlalu dingin. Kita hanya punya 2 jam untuk survei. Kita harus pasang ke 4 kamera. Senin pagi, aku butuh data untuk memulai rapat progres. Rio, kenapa selalu kerja denganmu? Ayo makan malam nanti, mungkin nonton film, oke? Sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku sampaikan, hanya antara kita. Zara, aku membawamu ke sini untuk bekerja, bukan untuk bersenang-senang. Diam dulu, Rio. Saat kamu tadi mengatur tiang lampu, wajahmu kena debu. Cahaya putih dingin ini keren banget, cocok untuk film konsep kita bulan depan. Aku bisa. Bapak fotografer, senang bertemu di aula besar ini. Benar-benar kejutan. Meskipun peralatannya paling canggih, pada akhirnya hanya alat untuk melayani klien, tapi kalian anak muda bersatu. Sedikit kesulitan tidak akan membunuhmu. Apa maksudmu? Kami menciptakan seni. Bapak Randy pasti punya selera yang halus. Namun, pemandangan yang bisa dibeli dengan uang, itu terlalu membosankan. Bukankah begitu? Rio, kamu tidak perlu memprovokasi aku dengan itu. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Soal pemandangan, itu seperti minum air, hanya kamu yang tahu hangat atau dinginnya. Kamu baru saja bilang, pemandangan yang dibeli terlalu membosankan. Tapi sudahkah kamu menoleh? Ada pemandangan berharga tepat di belakangmu. Citra, apa maksudmu? Zara dan aku hanya... Tidak peduli apa itu. Yang penting gadis kecil itu rela bersamamu, membawakan peralatanmu, kelelahan untukmu. Rio, perasaan adalah hal yang paling mudah disia-siakan. Itu bukan untuk merajuk, berhadapan, atau membuktikan apapun. Jangan biarkan amarah sesaat membuatmu kehilangan orang yang mendukungmu. Aku tidak keberatan. Perasaan sejati tidak ternilai, jangan tunggu sampai hilang baru sadar kamu tidak punya apa-apa. Hargai mereka. Kami tinggalkan kalian. Randy, ayo pergi. Dia salah paham. Atau, dia tidak peduli? Citra, harus ambil panggilan video luar negeri. 3 menit. Tunggu aku di sini. Jangan kemana-mana. Rio, kamu gila. Lepasin aku. Aku tidak gila. Kamu yang bikin aku gila. Kau bersembunyi di rumah Randy selama berhari-hari, cuma untuk melihatku kehilangan akal. Aku dan Zara tadi cuma ngecek pencahayaan. Bagiku, dia hanya rekan kerja yang megang reflektor. Citra, apa kau tidak lihat, hanya kau yang ada di mataku? Kamu pikir aku bersenang-senang akhir-akhir ini? Kamu pikir aku ingin melihatmu dengan cewek lain, berdiri bersama, sedekat itu? Kamu pikir aku tidak lihat bagaimana dia menatapmu? Kamu pikir aku bisa sesantai itu? Terlalu banyak masa lalu antara aku dan Randy. Sekarang melibatkanmu, aku rasa itu tidak adil. Apa yang membuatmu pikir kamu bisa memutuskan untukku? Jadi katakan, apa yang harus kulakukan agar kamu berhenti menjauhiku? Aku tidak menjauhimu. Aku membebaskanmu. Ini yang dilakukan orang dewasa mempertimbangkan untung rugi. Kamu tidak mengerti. Aku tidak mengerti. Benar, aku tidak mengerti permainan untung rugi yang merendahkanmu itu. Begitu Randy muncul, kau usir aku dari zona nyamanmu. Apa, di matamu, apa aku benar-benar serapuh itu, setidak berguna itu? Rio, sadarlah, umurku 30 tahun. Hidupku penuh dengan hutang macet, intrik, dan hutang yang tak ada habisnya. Sekarang kamu masih bersemangat dan bilang tidak takut. Tapi bagaimana 3 tahun lagi,
5 tahun lagi. Apa kau masih akan mencintaiku dengan cara yang sama? Citra, akui saja kamu tidak bisa hidup tanpaku. Apa sesulit itu? Citra, kamu pergi kemana? Citra, kamu. Lepaskan tangan kotormu darinya. Tidakkah kau lihat, Bapak Randy? Di pelukan siapa dia ingin berada sekarang? Citra, aku tahu kau hanya keras kepala denganku. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Sekarang datanglah ke sini. Aku bisa pura-pura hari ini tidak pernah terjadi. Siapa yang kau ancam? Rio, Randy, aku tahu kau serius. Selama ini, kau memberiku segalanya. Sumber daya terbaik, bahkan detail terkecil dalam hidup, kau telah membangun jalan yang aman dan mulus untukku. Selama 3 hari ini, aku benar-benar mencoba mengingat masa lalu kita, mencoba melihatmu sebagai Randy yang kukenal sejak kecil. Tapi aku tidak bisa lagi berbohong pada diriku sendiri. Citra, Hidup yang kau impikan sangat indah, sangat stabil. Tapi Randy, detak jantung tidak pernah berbohong. Saat aku bersamanya, jantungku berdetak dengan lebih hidup daripada momen manapun di tahun-tahun ini. Randy, maafkan aku. Hitung mundur 72 jammu, aku akhiri sekarang, secara sepihak. untuk hanya seorang anak muda naif yang tidak punya apa-apa untuk ditawarkan kepadamu, kau lebih memilih menjadikanku musuh karena ini, ya? Ya. Bahkan jika aku salah lagi, aku akan menerimanya. Minggir, Bapak Randy. Kita harus pergi. Bos, 2 mie goreng sapi, 1 porsi kepiting bawang pedas, dan 2 botol susu kedelai es. Segera. Kukira kamu bakal memanfaatkan dan menguras kantongku. Cuma ini? Untuk hidangan kepiting ini, dulu waktu sekolah, aku hanya kesini untuk berpesta setelah gajian. Michelin itu soal presentasi, untuk bikin kenyang dan autentik, kamu harus kesini, di sini. Kamu tidak harus sempurna, Citra. Rio. Terakhir kali aku begitu keras padamu di studio. Kamu benar-benar tidak menyalahkanku sama sekali. Aku menyalahkanmu. Tentu saja aku menyalahkanmu. Setelah kau memarahiku, aku pergi. Aku sangat marah, ingin menendang tempat sampah sampai hancur. Aku bahkan ingin kembali dan mencengkeram kerah bajumu, dan bertanya apakah kau punya hati. Lalu aku berjalan pulang, di tengah angin dingin, dan tiba-tiba aku tidak marah lagi. Karena aku menyadari, lebih dari harga diriku yang direndahkan, yang lebih menakutkanku, adalah bahwa kau benar-benar tidak menginginkanku. Mie goreng daging sapi. Kepiting pedas bawang putih. Rio, Pak Budi, lama tak jumpa, usahanya masih ramai. anak muda, sudah lebih 6 bulan sejak terakhir kau ke sini. Ku dengar di berita kau memenangkan penghargaan besar. Kukira kau akan bepergian keliling dunia sekarang. Sudah terlalu hebat untuk warung kecilku. Bagus untukmu, anak muda. Gadis yang cantik. Dia punya aura bintang film. Pak Budi, jangan menggoda, ini. Halo, Pak Budi. Aku Citra. Aku semacam temannya. Senang bertemu denganmu, Nona Citra. Saat anak muda ini pertama kali mulai fotografi, dia duduk di sini setiap hari dengan kameranya. Atau dia datang dengan ibunya untuk mie. Dia sangat keras kepala. Banyak gadis cantik minta difoto, tapi dia cuek saja. Wajahnya selalu seperti, jangan dekat-dekat. Aku sudah di sini lebih dari 10 tahun, dan ini pertama kalinya dia membawa gadis ke sini untuk makan. Baiklah, Pak Budi, kompor Anda masih menyala. Aku bisa menciumnya dari sini, sebaiknya Anda kembali ke situ. Maaf kau harus mendengar semua itu,
Pak tua itu suka bercanda, jangan dengarkan omongannya. Omongan apa? Bahwa kau dulu duduk di sudut setiap hari memotret pemandangan jalan, atau bahwa aku gadis pertama yang pernah kau bawa ke sini. Citra, jangan goda aku. Tempat ini cukup istimewa bagiku. Ayah kandungku yang kaya raya adalah seorang munafik yang, setiap kali mabuk atau bad mood, menutup pintu dan memukuli istrinya. Di depan umum, dia berpura-pura terhormat, tapi di rumah, dia seorang tiran. Waktu aku kecil, setiap ibuku dipukul, dia diam-diam membawaku keluar rumah. Saat itu, Pak Budi baru saja membuka warung makannya. Melihat betapa kasihannya kami ibu dan anak, dia selalu membuatkan kami semangkuk besar mie goreng sapi, dengan tambahan 2 telur. Bos Citra, besok tidak kerja ya? Botol ini adalah permintaan maafku padamu. Minta maaf untuk apa? Rio, aku juga takut kehilangan kendali. Takut aku akan terbiasa kamu melindungiku, dan akhirnya tidak punya apa-apa, seperti dulu. Maaf, seharusnya aku tidak menyakiti harga dirimu seperti itu. Aku tidak bodoh, dan aku tidak segenting itu. Jadi jangan merasa bersalah. Dan jangan merasa kamu berhutang padaku. Aku melakukan semuanya dengan sukarela. Rio, jalannya lambat sekali. Apa kamu mabuk? Tidak mabuk, kamu yang terlalu cepat. Aku khawatir kamu jatuh. Ada halte bus di depan. Ayo bersembunyi di sana. Bersembunyi dari apa, Rio? Sejak aku berumur 20, setiap hari, demi menjaga muka, untuk keluargaku, aku bersembunyi agar tidak ada yang meremehkanku. Hari ini, aku berhenti bersembunyi. Citra, kamu tahu bagaimana penampilanmu sekarang? Riasanmu berantakan. Cukup jelek, ya, Bapak fotografer. Cantik, sangat cantik sampai aku ingin menyembunyikanmu. Tidak ada orang lain yang boleh melihatmu. Citra, bolehkah aku? Rio, tahu bodoh. Berciuman. Tidak perlu diumumkan. Citra, apakah aku gila semalam? Apa yang telah aku lakukan? Tidak, aku harus pergi sebelum dia bangun. Strategi terbaik sekarang adalah melarikan diri. Citra, kamu baik-baik saja? Ceroboh sekali. Apa kamu mencari ini? Terima kasih, aku penasaran kemana perginya. Bos Citra, kenapa kamu tidak mau melihatku? Mais, Aku tidak ingin melihat terlalu banyak. aku tidak keberatan. Tubuh muda berusia 22 tahun ini, bagaimana rasanya? Hentikan, aku ada urusan. Urusan apa? Urusan dewasa, jangan ikut campur. Rio, berikan sepatuku. Tentang semalam, kita berdua sudah dewasa. Jangan dibesar-besarkan. Apa? Takut aku minta status? Hei, Citra, kau tahu majalah Momen?
Mereka membuat liputan tentang seniman wanita, dan mereka secara khusus ingin mewawancaraimu. Aku akan menjemputmu di tempatmu sekarang. Aku tidak di rumah sekarang. Di mana kamu? Di luar. Citra, kamu semalaman di luar? Dengan siapa? Citra, kau semalaman di luar? Badai tadi malam sangat gila. Aku singgah di tempat dekat sini. Sekarang aku bisa pulang untuk ganti baju. Oke, kalau begitu pulang dan ganti baju. Kamu harus ada di sana jam 2. Jangan terlambat. Katanya fotografernya pemarah. Oke, aku mengerti. Aku akan naik taksi sekarang. Citra, kau mau sarapan? Wah, Maya, biar aku jelaskan. Ini tidak seperti yang kau kira. jelaskan apa? Citra, kau benar-benar hebat. Itu liar sekali. Suara itu persis seperti Rio. Selamat pagi, Maya. Tidak mungkin, itu dia. Dia lari, dia kejar klasik. Citra, kali ini kau tidak bisa kabur. Tapi pemotretan jam 2 itu penting. Santai saja, oke? Tutup telepon. Rio, Apa? Hanya menyapa Maya. kamu mau apa? Aku mau apa? Kau bangun dari tempat tidurku memakai bajuku, dan sekarang kau bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Rio, kau ingat pemotretan jam 2, kan? Aku ingat. Aku akan tepat waktu. Ada wawancara, aku harus pergi. Hati-hati. Nona Citra, saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Izinkan saya memperkenalkan fotografer kita untuk hari ini. Dia salah satu yang terbaik di industri ini, Bapak Rio. Kami bertemu di pameran seni waktu itu. Halo. Saya fotografer untuk hari ini, Rio. Bapak fotografer, senang bertemu Anda. Cahaya utama terlalu terang. Zara, tolong dekatkan reflektor. Rio, apakah sudut ini oke? Tentu. Ibu Citra, rilekskan bahu Anda, jangan terlalu tegang. Anggap saja tidak ada orang di sekitar. Cantik. Nona Citra, aku penasaran banget, untuk seseorang sehebat kamu, kamu biasanya suka tipe pria seperti apa? Apakah yang dewasa dan mantap? Seorang taipan bisnis? Tidak sama sekali. Lalu kamu suka yang seperti apa? Aku suka pria yang kelihatannya liar dan nakal tapi sepenuhnya setia padaku, pria yang tahu cara merendah. Setelah seharian bekerja, aku pulang dan dia sudah membuat masakan rumahan, pakai celemek, tersenyum lembut dengan mata yang jernih dan polos, tapi tubuhnya super seksi. Sepertinya aku kebanyakan nonton drama pendek akhir-akhir ini, aku sudah kelewat terhanyut. Pria seperti itu tidak ada, kan? Zara, kita mau mulai syuting, ambilkan aku lampu kristal. Tentu, Rio, siap. Nona Citra, standarnya tinggi sekali. Pria liar yang tidak bisa dijinakkan biasanya menggigit paling keras. Nona Citra, tidak takut digigit balik? Bukan urusanmu, Bapak fotografer. Kalau anjing liar berani menggigit, patahkan kakinya dan rantai dia. Rio, Nona Citra, semuanya sudah siap, ayo mulai syuting. Sudut ini oke, Rio? Ya, pakai cahaya alami untuk set ini, singkirkan reflektor itu. Kerja bagus, Bapak fotografer.
Kamu tidak hanya memotret tapi juga memancarkan pesona. Cukup sibuk, ya? Tidak merepotkan sama sekali. Pulang lebih awal malam ini. Ada kejutan menanti? Kenapa mereka berdiri begitu dekat? Gunakan cahaya alami untuk set ini. Singkirkan reflektor itu. Dia hanya anak muda naif yang baru berusia awal 20-an. Apakah dia menggoda semua orang di tempat kerja seperti itu? Benar-benar playboy. Pulanglah lebih awal malam ini. Kejutan. Tapi apa yang dia maksud dengan mengatakan ada kejutan? Bukankah ini tempatnya Rio? Apa yang saya lakukan di sini? Bagaimana jika benar-benar ada kejutan? Tidak mungkin. Aku pasti terlalu banyak berpikir. Bos Citra. Apakah kamu tersesat? Atau kamu mengawasi saya? Hanya lewat. Kebetulan saya sedang bertemu investor di dekat sini. Seorang investor? Investormu cukup bersahaja, membahas kesepakatan di tempat seperti ini. Maya pasti salah kirim lokasi. Mungkin saya salah alamat, saya akan turun dan mencari lagi. Tempat salah? Sayang sekali, seseorang memesan sore ini, aku berencana membuat masakan rumahan. Sepertinya aku akan makan sendiri malam ini. Setelah hari kerja yang panjang, aku pulang dan mendapati dia telah membuat masakan rumahan sambil mengenakan celemek. Untuk alasan yang aku buat-buat begitu saja tadi, dia benar-benar pergi dan membeli bahan makanan. Nona Citra, jika Anda tidak keberatan, masuklah dan duduk sebentar. Aku tidak akan pernah menduganya, Bapak fotografer punya sisi kewanitaan di baliknya. Hanya ini yang tersisa di supermarket. Apa? Bos Citra tidak suka pink? Siapa tadi yang bilang dia suka melihat pria pakai celemek? Standar estetikaku sangat ketat. Kalau Bos Citra ingin melihatku pakai ini, tentu aku akan ikut main, tapi tanganku kotor sekarang. Kalau kamu tidak keberatan, bantu aku. Aku? Bagaimana aku bisa membantu? Pertama, bantu aku pasang tali leher. Dan bagian belakang. Kamu bisa ikat lebih kencang. Bos Citra, lihat ini. Badan ini sekarang cukup seksi. Apakah memenuhi standarmu? Kamu haus sekarang? Tidak buruk. Tapi melihat seberapa populer kamu hari ini, Bapak fotografer, kupikir kamu ada kencan makan malam. Cara editor kecil itu menatapmu hampir meneteskan hasrat. Ya, Zara cukup imut dan antusias dengan pekerjaannya. Dia bahkan baru saja mengirimiku pesan menanyakan apakah fotonya sudah diedit. Oh, benarkah? Jadi kamu membalasnya, Bapak fotografer? Jangan membuat gadis kecil itu menunggu terlalu lama. Kalian anak muda pasti punya banyak kesamaan, mengobrol tentang lensa, romantis sekali. Apakah kamu cemburu? Jangan konyol, kenapa aku harus cemburu? Aku hanya mengingatkanmu untuk menjaga etika profesional. Jangan menyebarkan feromonmu di tempat kerja. Etika profesional? Citra, kamu pergi begitu cepat sore ini. Kamu bahkan tidak melihat bagaimana aku menjawab. Aku tidak tertarik. Aku bilang padanya foto-foto itu sudah dikirim ke pemimpin redaksi. Untuk percakapan pribadi, aku bilang padanya. Pacariku ketat di rumah. Jika aku berani terlalu dekat dengan gadis lain, pacariku mungkin akan mematahkan kakiku. Kamu? Aku membuat masakan rumahan.
Aku juga akan mencuci pakaian, sifatku mungkin agak buruk, tapi aku sepenuhnya patuh padamu. Bos Citra, aku sudah memenuhi setiap persyaratan yang kamu sebutkan hari ini. Jadi, apakah kamu akan mempertimbangkanku? Mulai hari ini, hotel ini resmi menjadi bagian dari grup Randy. Restoran panorama di lantai atas segera ditutup untuk renovasi. Tim desain akan datang besok. Ya, Bapak Randy. Apakah ada persyaratan khusus untuk gaya renovasi? Buang semua skema warna yang ada. Gunakan palet minimalis yang dingin. Juga, di area utama dengan pemandangan terbaik, bawakan karya dari pematung independen yang sedang naik daun. Pematung terkenal siapa itu? Supaya kami bisa mengatur. Jangan tanya, yang seharusnya tidak kamu tanyakan. Yang perlu kamu tahu adalah, itu dipersiapkan khusus untuknya. Bagaimana saya bisa tahu siapa tanpa bertanya? Kenapa orang dengan tas kamera itu ada di sini? Ke lantai berapa dia pergi? Bapak Randy, itu lift pribadi untuk suite kepresidenan di lantai atas. Lantai atas sudah penuh dipesan. Hanya satu VIP yang menginap. Fotografer miskin seperti dia, siapa yang dia temui di suite kepresidenan? Seorang wanita yang baru pulang dari luar negeri. Dia tinggal sendirian. Tapi wanita itu secara khusus mengatakan seorang teman pria muda akan mengunjunginya hari ini. Kami diperintahkan untuk tidak menghentikannya. Biarkan dia lewat. Bagus. Luar biasa. Randy, ada yang salah? Citra, untuk anak liar yang tidak dikenal seperti dia, kamu bahkan tidak mau bertemu saya. Dan apa yang terjadi? Kupikir kamu menemukan pria sempurna. Maksudmu? Citra, berapa lama lagi kamu akan membodohi diri sendiri? Aku di hotel abadi sekarang. Rio itu sedang di suite kepresidenan di lantai atas sekarang. Ada seorang wanita menunggu untuk memanjakan pacar kecilnya. Citra, kamu telah menolak ketulusanku selama 20 tahun. Aku sudah menerimanya. Tapi kamu tidak bisa. Hanya untuk membuatku kesal. Terlibat dengan pria simpanan seperti itu. Datanglah sekarang. Aku akan biarkan kamu melihat wajah aslinya sendiri. Setelah kamu melihat dengan jelas, kembalilah padaku, aku akan mengurus semuanya untukmu. Kamu sudah membangun otot yang bagus sekali, sampai hampir membuat hatiku sakit. Jangan memaksakan diri terlalu keras. Ngomong-ngomong, foto-foto latihanmu nanti, bisa kirim ke aku dulu? Aku ingin terus melihatmu. Ada apa? Kamu melamun setelah telepon itu. Randy bilang, dia ada di hotel dan melihat Rio masuk ke suite kepresidenan seseorang. Apa? Anak anjing gilamu, Rio, adalah seorang pemburu harta yang dipelihara wanita kaya. Pantas saja. Aku heran, bagaimana fotografer biasa, seperti dia bisa punya gaya santai dari ujung rambut sampai kaki. Pasti dia pakai kartu hitam dari wanita kaya itu untuk berpura-pura jadi kekasih setia dan merasakan cinta sejati denganmu. Citra, jangan tinggalkan aku. Aku tidak percaya, orang seperti Randy akan melakukan apa saja untuk mendapatkan yang diinginkan. Soal perkataannya, tidak ada satupun yang aku percaya. Ayo, kita langsung ke hotel sekarang. Aku akan menghancurkan si manipulator kecil itu hari ini. Kita benar-benar pergi? Tentu saja. Ayo kita hadapi dia langsung sekarang. Maya, apa hakku untuk menghadapinya? Jika ini semua benar, dan aku pergi, aku hanya akan terlihat seperti lelucon yang menyedihkan. Citra, sadarlah. Dia setiap hari pamer di depanmu, memasak untukmu, melindungimu dari hujan, dan membuat hatimu berdebar. Jika dia berbalik dan masuk ke kamar wanita kaya, itu jelas penipuan emosional. Seandainya pun, meskipun kalian tidak bersama, jika dia berani membodohimu dengan tatapan penuh cinta itu, kamu berhak meminta penjelasan. Kamu tampan hari ini juga.
Masuklah, biar kulihat. Sayang, selamat ulang tahun. Ini terlalu berlebihan. Ku dengar fotografer selalu bawa banyak peralatan. Dan kamu selalu bepergian. Bagasi mobil ini besar sekali. Cocok banget buat kamu. Ini cuma sedikit. Kamu sendirian di negeri ini. Aku merasa berutang padamu. Ibu, sebenarnya, aku datang hari ini untuk memberitahu sesuatu. Aku punya seseorang yang kusukai. Sayang, aku bawakan bunga favoritmu. Sayang, kamu romantis sekali. Citra, kalau kamu masuk sekarang, kamu cuma akan lihat pacar kecilmu dalam kondisi terburuknya. Kamu yakin mau mempermalukan diri sendiri? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku hanya lewat. Lanjutkan, jangan pedulikan aku. Ibu, biarkan aku memperkenalkanmu. Ini gadis yang aku ceritakan, gadis yang aku suka, Citra. Ibu, Dan mengenai Bapak Randy yang berdiri di luar, kamu sudah bersusah payah hari ini hanya untuk membawa pacarku ke sini untuk ulang tahunku. Sikap ini sungguh berlebihan, aku sedikit kewalahan, bagaimana aku harus memperkenalkanmu? Kamu pasti bercanda, Bapak Rio. Halo, Ibu Rio. Aku Randy dari grup Randy. Begini, aku baru saja membeli hotel ini secara langsung hari ini. Aku dengar dari manajer lobi bahwa VIP kartu hitam check-in di seluruh lantai atas. Sebagai pemilik baru hotel, aku harus naik dan menyapamu secara pribadi. Untuk melihat apakah ada kekurangan pelayanan. jadi ini Citra. Rio sudah sering menyebutmu. Masuklah, duduk. Baiklah, karena bintangnya sudah datang, kami berdua akan pergi biar kalian berdua. Rio, jangan stres soal kunci mobil. Kamu adalah anakku, kamu bisa menjalani hidup sesukamu. Dia pemarah. Jika dia mengganggumu, anggap saja mobil itu sebagai permintaan maaf, hancurkan saja kalau mau. Selamat ulang tahun, nak. Bos Citra, karena kamu di sini, nikmati kue ulang tahun ini bersamaku. Aku tidak menyiapkan apapun hari ini. Siapa tahu? Aku sudah siap untuk menghajar bajingan penipu itu, tapi entah bagaimana. Aku malah bertemu ibunya. Beraninya kau berkata begitu? Melihatku masuk dengan marah seperti orang bodoh. Kau merasa puas, ya kan? Bukan puas. Aku senang. Senang tentang apa? Dengar, Bos Citra, hari ini, bagiku, kau datang ke sini dengan marah, itu artinya kau peduli padaku. Kesalahpahaman sudah terjernihkan, dan kau sudah bertemu ibuku. Dia bahkan menawarkan mobil yang dia berikan padaku sebagai hadiah, untuk kau hancurkan. Kau sudah melihat apa yang seharusnya dan tidak seharusnya, dan kau tahu semua rahasiaku? Jadi, bukankah seharusnya kau bertanggung jawab padaku? Tanggung jawab? Rio, aku datang ke sini hari ini untuk... Citra, kau menggodaku, bertemu keluargaku, dan sekarang kau mencoba pergi tanpa bertanggung jawab? Ya, dalam hubungan ini, Rio selalu yang terbuka dan penuh gairah, yang tidak menyembunyikan apapun. Dan bagaimana denganku? Takut mengulangi kesalahan pernikahan yang gagal itu, aku bersembunyi dalam tempurung akal, menikmati cintanya, bahkan tidak berani memberi jawaban tegas. Citra, sejak kapan kau menjadi pengecut seperti itu? Rio,
Kau ingin status, kan? Baiklah. Masa percobaan 3 bulan, dengan evaluasi berkala, gagal dan kau keluar, kau sanggup. Bos Citra, akan kubuktikan padamu dengan tindakanku. Betapa aku layak dijadikan tetap. Baiklah, hentikan sanjunganmu. Lilinnya hampir meleleh, cepat potong kue ulang tahunmu. Potong kue, itu saja? Hari pertama masa percobaan, nafsu pacarmu jauh lebih besar dari kue. Michelangelo pernah berkata dia tidak menciptakan David. Dia hanya menggunakan pahat untuk memahat kelebihan batu dan membebaskan David yang sudah tersembunyi di dalam. Dalam psikologi, itu disebut fenomena Michelangelo. Lalu aku sadar cinta sejati tidak pernah tentang, atas nama cinta, membentuk ulang, mengontrol, atau menjadi pasangan sempurna yang mereka inginkan. Sebaliknya, dia membantu kamu memahat kelebihan batu itu, bersama semua keraguan diri, dan membersihkan semuanya. Untuk membantu kamu menjadi lebih dekat dengan dirimu yang ideal. Bapak Rio, bagaimana patung Davidku? Ini adalah karya paling sempurna yang pernah kulihat. Kekasih yang baik adalah cermin, dan juga pahat yang lembut. Dia benar-benar percaya pada cahaya yang akan kamu pancarkan, dan perlahan, kamu benar-benar menjadi dirimu yang bercahaya itu.